Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya mahasiswa BPG Prajabatan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Meningkatkan Perilaku Disiplin Melalui Layanan Bimbingan Kelompok pada Peserta Didik kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mulai presentasi dengan poin yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Kedisiplinan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan yang berkontribusi terhadap perkembangan karakter peserta didik. Dalam konteks pendidikan, kedisiplinan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan sikap tanggung jawab, ketekunan, dan komitmen peserta didik terhadap kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik perlu dilakukan secara terus-menerus. Salah satu cara untuk membuat peserta didik disiplin yakni dengan program layanan bimbingan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik kelas 11. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif, serta memberikan wawasan baru dalam bimbingan kelompok. Selanjutnya yaitu kajian teori. Menurut Ari Kunto, indikator kedisiplinan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu perilaku kedisiplinan di dalam kelas. Yang kedua, perilaku kedisiplinan di luar kelas di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, perilaku kedisiplinan di rumah. Disiplin membantu peserta didik dalam proses pembentukan sikap, perilaku, dan akan mengantarkan seorang peserta didik sukses dalam belajar ketika bekerja nanti. Peserta didik yang disiplin cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Pembinaan disiplin dan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah, sehingga diharapkan menjadi kebiasaan yang baik. Prayitno mengemukakan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Prayitno menjelaskan bahwa dalam komponen bimbingan kelompok terdiri dari pemimpin kelompok, anggota kelompok, dan dinamika kelompok. Pemimpin kelompok atau fasilitator memiliki peran kunci dalam bimbingan kelompok, yaitu memimpin diskusi dan aktivitas kelompok untuk memastikan tujuan bimbingan tercapai dan menjaga agar sesi tetap pada jalurnya, sehingga topik dapat dibahas semuanya. Selanjutnya ada metode. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses pelaksanaan konseling kelompok menggunakan pendekatan bimbingan konseling realita dengan teknik WDEP, yaitu yang pertama ada want atau keinginan, yaitu mengidentifikasi apa yang diinginkan individu dalam hidup mereka, baik secara emosional maupun sosial. Yang kedua ada doing atau tindakan, yaitu menilai tindakan atau perilaku yang sedang dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu menganalisis sejauh mana tindakan yang diambil efektif dalam mencapai tujuan atau keinginan. Ini mencakup refleksi tentang hasil yang diperoleh. Yang terakhir yaitu ada P atau planning, rencana, yaitu menyusun sebuah rencana baru atau perubahan
perubahan tindakan yang diperlukan untuk lebih mendekati pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu ada hasil. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, peserta didik sudah memiliki pengendalian diri yang baik dan mampu meningkatkan kedisiplinan. Layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan realitas dan teknik WDEP juga cukup efektif dalam merubah dan mengelola pengendalian diri peserta didik. Ini dapat dibuktikan dengan peserta didik yang mampu mengikuti layanan dengan baik, dari mulai tahap awal, tahap peralihan, tahap inti, dan tahap penutup. Hal tersebut dikarenakan pemilihan teknik dengan pendekatan konseling realita WDEP dapat mengidentifikasi keinginan peserta didik, melihat arah keinginan yang akan dilakukan peserta didik, mengevaluasi apa yang telah dilakukan peserta didik, dan membuat rencana yang lebih baik bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan konseling realita dan teknik WDEP efektif dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di kelas 11 di SMA Negeri 3 Tegal. Melalui interaksi yang dinamis dan diskusi terbuka, peserta didik dapat mengidentifikasi keinginan, menilai tindakan, serta merencanakan langkah untuk memperbaiki perilaku disiplin mereka. Respon positif dari peserta didik dan dukungan dari kepala sekolah menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya membantu dalam pengembangan kedisiplinan, tetapi juga memperkuat komunikasi dan keterlibatan sosial di antara anggota kelompok. Dengan demikian, layanan bimbingan kelompok menjadi strategi yang signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik di lingkungan pendidikan.